Mulai ya sekarang. Iya Kak, boleh Kak. Oke. Boy. Nih, di kalian bentar, kalian udah beberapa sih sekarang udah selesai atau belum? Bab Di 4. BIM bab 4. Mm-mm. Yang lain takutnya beda. Sama. Memang nggak sih? Ada yang bab 6 tuh, Bab ada yang 5, bab 5, bab 5, bab 5, bab 5, Bang. oke. Bang, Eh, ujiannya hari Sabtu depan. Hujannya Sabtu depan. Oke, jadi ntar kita Iya. setiap hari dicicil gitu. Besok ada lagi, besok lagi gitu. Per hari ntar kuusahain satu bab, maksimal dua bab lah gitu. Jadi kayak lebih merata gitu. Kalau materinya mudah, sehari bisa dua bab. Kalau materinya susah, nanti bisa sehari satu bab doang. Oke? Kalau kami tekar yang salah siapa, Bang? Ya kalian sendiri. Ya masa gua? Enggak sih itu kalau kalian tekrar berarti hujannya minta duit lagi. Enggak lah. Jadi di bab satu ini, benar-benar kasih spoiler ya. Jadi kalian tuh entar kebanyakan keluar ujiannya di bab 2. Gue kasih spoiler. Kebanyakan loh ya dari ujian-ujian yang sebelumnya. Cuman nggak tahu yang baru-baru ini. Mungkin bisa jadi beda gitu. Kalau kepala sekolahnya ganti. Cuman ya semoga aja nggak ganti gitu. Jadi langsung aja ya. Jadi di bab satu ini ada yang masih bingung nggak bab satu? Sambil dibuka bukunya. Hmm. Di bab satu tuh kita belajar arah kerek bener nggak? Betul Kak. Ada yang beda? Dogru. Dogru, Ahdaji. Nah, di bab satu kita belajar arah kerek sama fiil fiil tambah terus dikali dua gitu kan. Nah, arak erek ini berarti dengan, kalau bahasa Inggrisnya with atau by gitu. Grammar di atas digunakan untuk menambahkan arti dengan. Contoh, hersabah okula yuru yerek gidiorum. Yurumek apa yurumek? Jalan. Nah, Berjalan. yuru yerek itu artinya dengan berjalan. Gidiorum pergi, berarti aku pergi ke sekolah dengan berjalan. Every morning I go to school by walking. Setiap pagi aku pergi ke sekolah dengan berjalan. Yang arak-arak ada yang ditanyain? Aman? Bang, Hmm. Bang. Hmm. Nah, kan kadang tuh ada soal-soal gitu yang kayak pakai olarak tuh. Itu banyak keluar Iya. kanan tuh. Bentar. Kalau olarak ada di sini ya, olarak. Olmak apa olmak artinya? Menjadi. Nah, Menjadi. kalau olarak artinya apa? Kalau yurume kan Sambil jadi. jalan. Sambil jadi itu apa sambil jadi? Olarak tuh lebih kayak buat ini nggak sih? Apa namanya? Meslek. Olarak itu artinya tuh sebagai. Oke, ditulis ya di takutnya lupa gitu. Olarak itu artinya sebagai atau as, bahasa Inggrisnya as. As. Contoh, ini kelihatan kan sama kalian di screen yang aku coret-coret pakai merah ini? Kelihatan, Oke, kelihatan. aku kasih contoh di atas ya. Contoh, gimana? Mau pekerjaan apa nih? Guru, bos, bos aja ya. Nah, band, patron, olarak, bu, şirkete, çalışıyorum. Ada yang bisa ngertiin? Aku bekerja sebagai Hmm?
Sirkuit. Patron di perusahaan ini. Ya, pintar. Aku bekerja di perusahaan ini sebagai patron. Patron apa patron? Bos. Si, pintar. Jadi olarak itu bukan gini artinya. Aku bekerja di perusahaan ini dengan menjadi bos. Ya, bener sih harfiahnya. Cuman secara tutur katanya kan sebagai gitu lebih enak gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Jadi sekarang pertanyaan, lawan katanya arak-erek apa? Ini pernah dibahas di AIKI. Abir sih, lebih tepatnya abir. Ada yang tahu? Pak. Ini, madan. Masih inget gak madan? Madan onje. Nah, bukan madan onje. Madan. Kalau madan doang itu artinya tanpa. Madan. Kalau madan onje, jadi madan doang itu artinya tanpa. Kalau madan onje, itu artinya sebelum. Kalau madan itu tanpa. Contohnya, aku kasih contoh ya, bentar gue hapus dulu. Erase. Bentar, ada yang masuk nih. Mana ya? Nah, kalau madan itu artinya tanpa. Contoh, apa ya? Bentar aku pikirin dulu bahasa Indonesianya. Apa ya? Nah, Ben Busenave. Kok N sih? Busenave Dusun Medan ya betul, atau Gauge Team aja lah. Gauge Team artinya apa? Ada yang bisa itu nggak? Ngertiin nggak? Nggak kentara tulisannya. Ini Dusun Medan Gauge Team. Aku melewati ujian tanpa berpikir. Aku melewati ujian ini tanpa berpikir. Jadi kayak easy. Jadi langsung sat gitu. Tas gitu. Kayak Nabila itu. Jadi yang madan sama arak-erek ada yang ditanyain sama olarak? Aman atau ada yang ditanyain? Kalau misalnya Madan berarti itu kalau misalnya Madan. Contoh ya. Itu berarti tanpa. Madan tuh bisa berarti tanpa doang, nggak harus tanpa sebagai gitu, nggak. Contoh gini. Ben Busenave Kaut Madan GCMM. Artinya saya tidak bisa lulus ujian ini tanpa kaut apa kaut? Kertas. Saya tidak bisa melewati ujian ini tanpa kertas. Gitu. Oke, Kak. Sampai sini ada yang ditanyain? Enggak, Kak. Oke. Yang lain aman? Ntar kita lanjut ke yang ini. Aman. Oke. Lalu yang bawahnya ini rumusnya fiil plus y. Y itu kalau belakangnya konsonan itu pakai y dulu baru a. Terus kalau enggak konsonan berarti
Kalau belakangnya vokal itu baru pakai Y, maaf. Kalau belakangnya konsonan langsung pakai A aja. Terus diulang 2 kali. Fiil plus Y, A, atau E. Nah, contohnya di sini, artinya yang ini tuh juga sama kayak terus apa namanya? Dengan, cuman lebih berarti terus-terusan. Contoh, ben Turk lerle konusya konusya Turkce öğreniyorum. Jadi saya belajar bahasa Turki dengan terus-terusan ngobrol sama Turkler. Turkler apa? Orang Turki. Dengan terus-terusan. Jadi berbedanya itu. Yang satu dengan doang, yang satu dengan terus-terusan. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Nah, Kak, kalau lalu misalnya apa? enggak, Kak, lanjutin aja dulu. Lalu ini kan rumusnya fiilnya 2 kali ya, fiil ini sama fiil ini kan. Nah, fiilnya tuh nggak harus sama, kayak ini kan konusmak sama konusmak. Fiilnya tuh bisa sesuatu yang berbeda gitu, bisa benar. Masuk. Fiilnya tuh bisa berbeda, contohnya kayak ini misal saya belajar bahasa Turki dengan ngobrol sama apa? Ngobrol sama nonton film. Berarti ben Turklerle konusya film izleme izle izleye maaf. Konusya v gak usah v sih. Aku tulis mana ya tulisannya? Ben Turklere konusya film izleme kan karena belakangnya berarti tambah y, izleye Turkce Orendim. Saya belajar bahasa Turki dengan terus-terusan nonton film dan terus-terusan ngobrol sama orang Turki. Jadi nggak harus sama, tapi lebih seringnya sama gitu. Sampai sini paham? Lang. Paham atau ada yang ditanyakan? Sebentar, Kak, mau nyatet dulu. Oke. Ulang dong, Bang. Oke. Jadi rumusnya kalau kalian lihat di buku mana? Itu kan fiil plus ya plus fiil ya jadi 2 kali gitu loh. Lihat ini. Ini kan aduh mana sih ini? Nah, ini kan fiilnya kelihatan nggak itunya, lasernya? Aku gerak-gerak kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke, jadi pertama ini kan kita tuh kalau pakai yang terus-terusan kita tuh harus pakai 2 fiil. Ini kan ada fiil konusmak nih, konusmak dan konusmak. Jadi ini dua kali kayak konusya konusya. Artinya terus-terusan berbicara. Tapi kita juga bisa misal aku mau ngartiin gini, nggak cuman ngobrol sama orang Turki doang, cuman sambil nonton film juga. Jadi aku nonton film Turki sama ngobrol sama Turki, akhirnya saya bisa belajar bahasa Turki. Jadinya di kalimat yang pertama, bentar, aku hapus dulu. Di kalimat yang pertama kita bisa tulis gini, Turk ler re konusya konusya di plus sama feel yang kedua. Misal kegiatan apa juga apa aja yang bikin bisa bahasa Turki berarti Turk film izleme berarti film izlemek.
Film. Izleye. Türkçe. Random. Jadi bisa dua gitu loh. Nggak harus konusha gitu, nggak harus sama gitu. Nggak harus kosha misalnya gini berlari. Kosha. Bisa dua gitu. Ini sama ini. Cuman kalau seringnya ya satu doang gini gitu. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat di contoh soal nomor 3 yang itu, halaman 10 yang bawah. Tuh yang bawah kan ada dua feel tapi berbeda kan. Cuman contoh yang lainnya tuh kayak yang bawah tuh yapa, terus ada gore gitu. Ada yang itu nomor 3 gitu. Nomor 4 juga, nomor 3 beda kan, utanmak sama sekelmak. Iya. Nomor 4 sama anlata. Nomor 5 dusune. Iya, Kak. Sampai sini paham atau masih bingung? Kalau masih bingung tanyain aja, nggak apa-apa. Tapi habis ini ada contoh soal. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau bingung ntar ini itu kok ku rekam, jadi ntar kalian bisa tonton di YouTube. Ngapain juga ya dia upload. Oke. Nah, siapa yang mau ngisi nih? Nomor 1. Ada yang bisa ngertiin nggak? Hmm? Um, Firman Kak. Man. Kawan man. Ucken. Ya man. Ada yang mau jawab atau aku yang jawab? Boleh bang dijawab. Oke. Ucken. Nomor 1. Ulke mize. Ulke apa ulke? Ulke apa yo? Negara. Negara. Oke. Ulkemize berarti ulkemis Negara Negara kita. Negara kami. kita atau Iya, negara kami. kami. Donmek apa donmek? Donyorum. Donmek apa donmek? Kembali. Oke. Kembali. Kembali. Ucmak Dan Uch. itu Uch, loh terbang. apa sih namanya? Terbang. Ya, terbang. Berarti saya balik titik-titik terbang ke negara saya dengan Arab. Cemize ucerek duniorum. Ucarak. Oh, cara. Ucarak. Oh, ucarak. Oh iya. Ucarak. Nah, dari kalian ada yang masih bingung cara baca grammar gak? Misal nih, kalian sering nggak sih kayak aneh gini? Coba cek di bagian arak tuh di buku kalian. Kan tulisannya gini. A gede, R kecil, A gede, K. Kalian bingung nggak sih kenapa sih kok gede kecil gitu? Ada yang bingung nggak? Emang itu kenapa, Kak? Nah, kalau kecil dia itu nggak akan berubah. Kalau gede berarti dia berubah. A gede dia bisa berubah jadi E. Nah, ada dua kan? Oh, Jadi bisa jadi ya. arak atau erek. Nah, tergantung belakangnya. Kalau itu kalian ada yang masih bingung sama yang itu nggak? Perubahan kapan A, kapan E, kalian masih bingung nggak? Atau gimana? Enggak sih. Oke. Terus kayak
Di rumah filenya kan gini kan, isim plus D besar sama A. D-nya ini kenapa besar? Karena D-nya itu bisa jadi dari D ke T kalau belakangnya unsur musamasa. Dan A-nya bisa jadi A ke E. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, jadi cara baca rumusnya gitu ya. Kalau ada yang besar, itu berarti dia berubah. Kalau dia itu kecil, ya berarti dia tetap gitu aja. Mau belakangnya apa, dia gitu aja gitu. Oke? Yang lain ada yang Oke. ditanyain? Bang, ini apa namanya di divisi arak-arak cuma masuk di anu kah? Di Shingeki zaman? Enggak, banyak. Bisa dipakai di semua zaman. Contoh, ini kalau saya nanti kalau nomor 1 nih, kalau kamu mau pakai Gelejek Zaman nih bisa gini. Ben Ulkenize Ucarak Donijem. Sana saya akan pulang ke negara saya dengan naik pesawat. Nah, Kan bisa? apa namanya? Berarti bisa masuk di semua zaman kan? Iya, iya. Oke, tamam. Jadi di bagian ini nanti soal yang bakal keluar itu kalian akan menentukan itu ntar pakai ucarak atau ucmadan. Jadi dengan misal konteksnya, misal saya pergi ke negara saya dengan terbang atau dengan tidak terbang atau dengan terus-terusan terbang. Ntar kalian tuh kayak mikir gitu loh, oh ini mantepnya atau bagusnya yang mana gitu. Itu spoilernya gitu. Oke? Nah, nanti Aman? kalau ujian bebek ada ujian di lebih gizi. Iyalah, semuanya kan gitu. Ih, enggak tahu bang. Lah, ya gimana dong? Bukannya kalian ntar di itu ya, ada di apa sih namanya? Di Okuma gitu, terus di Lebigisi. Enggak ada bang. Emang nggak ada? Di Abir Iya, kalian nggak ada Abir Aiki? Habir ada. di Habib Daik itu nggak ada ujian di lebih gizi, adanya tuh kayak dikasih soal cerita panjang banget. Terus dari soalnya itu ya disuruh apa namanya kayak semisalnya apakah si ini kerja ini gitu. Hmm. Hmm. Oke, berarti ya mungkin kalian belajar aja. Bagus lah kalau nggak keluar itunya di Lebigisi. Ada. Aku nggak tahu sih kalau ujian kita tanya Dinda. Ada yang masuk kah? Oh ini masuk masuk. Oke. Ya kalian persiapin aja. Yang penting kalian tahu arak erek itu artinya apa. Dengan yang satunya terus-terusan gitu. Madan tanpa gitu. Oke? Ya, Kak. Oke. Lanjut yang kedua. Siapa yang mau ngerjain? Tunggu. Aku Ayo. mau Kak. Oke, boleh. Bu Irun. Oke, lerek, Kak. Ini dia lerek. Oke, gelerek. Artinya Kamu Aku membuatku sangat banget. ya, kamu membuatku bahagia. Satu-satu guys. Salah. lanjut. Kamu datang ke ulang tahunku, membuatku sangat bahagia. Bener gak, Kak? Bener, cuman dikit lagi. Kan ada erek, berarti ada artian gini. Dengan Oh, kamu dengan datang ke ulang tahunku, kamu membuatku bahagia. Oke, nomor 2 ada yang ditanyain? Atau aman?
diri sendiri. Aman nih nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Siapa mau ngerjain nomor 3? Aku. Saya. Sweet. Tadi yang bilang aku duluan siapa? Itu, Bu Irun. Dinda. Bu Irun. Oke. Dinda. Kak, diam. Ben spor apa bedenim dahane visitim. Artinya Terus saya terusan berolahraga. Badanku lebih hafif. Ringan enggak sih, Bang? Benar. Hafif. Hisetmek apa hisetmek? Badan merasa. Berarti Saya merasa badanku ringan. Sip. Dengan saya terus-terusan olahraga, saya merasa badan saya lebih ringan. Daha tuh lebih ringan. Sip. Bentar. Ada yang ditanyain nomor 3? Pertanyaan nomor 3 ada yang ditanyain? Kalau nggak ada kita ke nomor 4. Siapa nomor 4? Siapa yang mau nomor 4? Ayo. Alessia katanya mau, Bang. Alessia. Desya. Ayo, Bu Irun. Desya on mic, Desya. Ach, Desya. Mikrofonu acalem. Gimana nih? Jadi nggak jawabnya? Kalau nggak, aku jawab nih. Ya udah, aku jawab ya. Adem utana sekelah patronundan zam istedi. Ada yang tahu artinya nggak? Adem. Enggak. Adem. Malu. Sikil. Dan gaji. Bosan. Kak, bukannya sekel itu bosan ya, Kak? Kenapa jadinya Sekel itu bisa artinya kayak gini. Sini cok sekel dem gitu, kayak gedek banget gua sama lo gitu, bisa artinya tuh. Kamu sangat bosan. Kak diam. Jadi itu artinya kayak adem tuh malu-malu atau malu-malu gitu. Minta zam istedi apa zam istedi? Kenaikan gaji. Nah, pintar. Minta naik gaji dari bosnya. Utana gitu apa utana? Utan malu. Utan mak malu. Sekel? Sekel tuh kayak gimana ya? Kayak hampir marah gitu mungkin. Kayak semacam gedek gitu, tau gak sih? Adam utana sekelah patronundan zam istedi, maksudnya malu-malu. Dia malu-malu sambil kayak mungkin meyakinkan gitu. Kayak ngawakin kayak ini gimana sih, saya mau gini gitu. Malu-malu cuman kayak maksa gitu lah, agak sedikit maksa gitu. Saya minta kenaikan gaji, saya ditawarin di perusahaan ini 30 juta. Saya kerja di perusahaan Bapak cuma 300.000 dibayar.
per detik. Ya kali. Ada yang ditanyain di pertanyaan terakhir? Kalau enggak kita lanjut ke selanjutnya, slide selanjutnya. Lanjut aja, Kak. Lanjut. Oke. Nah, di yang bab 1 Konu yang kedua, kita tuh belajar Shimdiki sama Hikaishi. Apa sih Shimdiki sama Hikaishi? Jadi Shimdiki zaman Hikaishi itu digunakan untuk ngasih tahu kalau itu tuh sedang berlangsung cuman tadi. Jadi konteksnya tuh lebih cerita gitu. Contoh gini. Tadinya aku tidur, tapi sekarang udah bangun gitu. Apa gini contohnya? Tadinya pas kamu datang, tadinya aku sedang memasak. Cuman pas setelah ada sesuatu ini aku jadi nggak jadi masak gitu. Jadi ceritain gitu loh, nggak cuman kalau fi'il lampau kayak yang get me zaman kan artinya tuh kayak telah gitu kan, kayak gini, aku sudah makan ben yedim, atau ben uyandem, aku udah bangun. Nah, kalau mau ngasih artian kayak gini, tadinya aku tidur atau tadinya aku sedang belajar gitu. Jadi bukan cuman artiannya kayak aku sudah belajar gitu, enggak, cuman tadinya aku sedang belajar gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu was sama were. Tapi konteksnya tuh masa lampau gitu. Untuk rumusnya itu fiil, terus ior itu tuh simdiki zamannya, dan do. Karena belakangnya o kan, jadi ini langsung aja u tambah kishieki. Kishieki itu artinya akhiran orang. Bisa jadi kalau misal ben akhirannya apa? M. Jadi contoh Charlesmark. Berarti Charles Seyordum, bukan Charles Siorum ya. Kalau Charles Siorum tuh aku sekarang sedang belajar. Kalau Charles Yordum tadinya aku sedang belajar. Untuk Kishieki kamu Charles Yordun. Untuk Kishieki dia nggak usah Charles Yordu. Kalau Kishieki kita Charles Yorduk. Kalau Kishiekinya kalian Charles Yordunus. Kalau Kishiekinya mereka bisa tidak usah dipakai atau dolar. Sampai sini ada yang ditanyain? Paham kok. Oke. Contohnya nih, contoh. Online şirkete çalışıyor. Yes, çalışıyor muydun gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu kayak wasn't you working with him in the same company gitu. Was, jadi itu kayak tadinya gitu. Bukannya kamu tadinya bekerja dengannya di perusahaan yang sama. Jadi kayak tadinya kamu tuh sedang bekerja, bukannya kamu tadinya bekerja sama dia di perusahaan yang sama. Jadi ditanya gitu, kok sekarang kamu beda perusahaan gitu. Jadi ditanya. Berarti yang tadinya iya sekarang udah enggak. Berarti kalau ditanya Charles Yor Muidun, berarti sekarang tuh enggak Charles Mior lagi. Udah Charles Mior, enggak Charles Yor lagi. Sampai sini paham? Berarti kayak apa ya, hal yang udah dilakukan tapi pas sekarang itu udah nggak dilakukan lagi gitu loh. Iya, tadinya misal Ben Chaleseyordum, berarti sekarang Simdi Charles Meyorum. Karena tadinya Charles Meyordum. Tadinya aku bekerja. Berarti kalau kamu ngomong tadinya kamu bekerja, berarti sekarang kamu nggak bekerja. Kalau kamu sejak tadi masih bekerja, berarti kamu tetap ngomongnya Charles Siorum. Sampai di sini logikanya dapat atau masih bingung? Berarti kayak gue ya. Meden onje Dex Chalisiordum.
Itu Berarti sekarangnya enggak kan? iya. Nah, Berarti kayak kita sebelum kamu datang, aku tadinya belajar gitu loh. berarti sekarang enggak belajar. Iya, berarti sekarang nggak Nah, belajar. karena Oh. kalau kamu sekarangnya masih belajar, kamu nggak bakal ngomong Charles Yordum, nggak bakal ngomong tadinya aku belajar. Lah terus ditanyakan sama temen, lah emang sekarang kamu nggak belajar? Masih belajar? Ya berarti kamu masih belajar sampai sekarang, nggak usah pakai Charles Yordum, pakai aja Charles Yordum. Gitu. Berarti kalau kita mau pakai yordu itu berarti pakai hal yang udah kita lakuin tadi tapi sekarang udah enggak. Iya, Kak, contohnya hikaye kayak cerita. Gitu. Kak, berarti bukan continuous. Bukan continuous, bukan continuous. Oke. Dia tuh kayak lampau gitu, was gitu loh. Kayak when kayak contohnya lagu Bruno Mars When I Was Your Man, berarti kan sekarangnya udah nggak jadi doinya lagi gitu. Kalau misalkan Was. Lise de op, berarti tadinya pada gimana sih Kak? Lise de Okuyordum. Nah, berarti sekarang udah nggak belajar di lise, mungkin udah di universite gitu contohnya. Lise de Okyordum, aku dulunya belajar di SMA gitu. Tapi sekarang karena udah universitas berarti saya sudah lise de Charles Miorum. Berarti aku udah nggak belajar lagi di SMA tapi sekarang udah di kuliah. Sampai sini logikanya dapat atau paham atau masih bingung? Paham. Paham, Kak. Kak, berarti bisa kan kalau misalnya tadinya tuh aku lagi berjalan, tapi sekarang aku tuh udah nggak berjalan gitu. Boleh. Misal, Dahonje Ben Yordum. Tadinya aku jalan. Ama Yonun Sini, Ortada Kopei Baktem. Di tengah jalan, saya melihat kopek. Melihat anjing. Dan sonta, setelah itu apa ya? Kortum lah atau apa ya? Kostum gitu. Kosyordum. Jadi tadinya jalan, sekarang kosyor. Kosyor apa kosmak? Kosmek. berlari. Nah, jadinya berlari. Kosyorum. Dari jalan, tadinya jalan udah nggak jalan lagi, ganti menjadi lari gara-gara lihat siapa? Lihat Kopek. anjing. Pek. Lihat Firman. Oke, sampai sini paham? Paham Kak? Oke, kita lanjut. Kak itu Apa? kalau Kenapa? limitnya mau habis. Tentu apa gua? Apanya mau habis? Ini gimana harus ngomongnya, Riz? Oh, Waktunya Bang, waktunya tadi udah sih sedikit, 15 menit kurang. santai, ntar bisa buka lagi. Oke. Oke, lalu kita ke Ken. Ken itu artinya ketika. Jadi ketika kita mau ngasih artian kayak ketika aku kecil, ketika aku sakit, ketika aku sedang belajar, kita akan menggunakan grammar can. Contohnya, yang pertama, jadi kita ada 3 rumus. Yang pertama tuh isim plus y kalau belakangnya vokal tuh pakai y, nggak usah aku jelasin lagi ya. Terus tambah can. Yep. Atau isim yang kayak nama tempat gitu. Itu pakainya da itu di. Contoh lise berarti di sekolah, lise. Can gitu. Terus tambah fiil zaman apapun terus can. Kita kasih contoh satu-satu. Contoh yang isim. Terus ini yang contoh pertama itu adalah hasta. Hasta itu isim, kata sifat atau isim. Hasta itu artinya apa hasta? Sakit. Nah, kalau ketika aku sakit berarti ben hasta tambah ken. Karena belakangnya vokal berarti kita harus kasih y. Hasta ken. Oke. Lalu yang kedua.
Yang pertama bingung nggak? Bentar yang lain. Aman ya? Lanjut yang nomor 2. Isim da. Contoh isimnya itu bukan kata sifat. Contoh sekolah. Contoh gini. Il okul daiken ben apa gitu. Il okul daiken Sama tuh il okul apa il okul? SD. SD. SD berarti ketika aku masih SD saku titik-titik apa kayak gitu nyolong Ya Ramaz. mangga kayak apa. Lalu yang nomor 2 ada yang ditanyain nggak? Ntar aku lewat ke nomor 3 nih. Enggak, Kak. Relax. Nomor 3 tuh semua fiil. Contohnya, aku kasih semua ya. Ben apa ya? Cales semua ya. Cales your can ketika aku sedang belajar. Ben Charles Teiken ketika aku sudah belajar. Ben Charles Sherken. Sajaken boleh ketika aku akan belajar. Ben Charles Sherken ketika aku belajar. Ini sedang, ini sudah, ini akan, ini nggak ada apa-apanya. Ini nggak ada sedang, sudah apa, cuman langsung aja gitu. Kini zaman. Di sini ada yang ditanyain. Berarti kalau yang pakai er itu nggak ada arti apa-apa, Kak? Yang mana? Yang Charles Sherken. Charles Serken tuh kayak gini. Ketika aku sedang, bukan sedang, nggak ada sedangnya sih. Ketika aku belajar gitu. Jadi cepat gitu loh kayak. Kamu ngomong bahasa Indonesia gitu jarang kan pakai kayak akan, sudah, sedang gitu kayak pengen ngomong cepet gitu kayak ketika aku sedang belajar ketika aku belajar gitu loh. Namanya genis zaman tuh waktu yang luas jadinya ini si genis zaman ini itu tuh bisa berarti tiga ini bukan bisa berarti tiga ini cuman kelemahannya dia tuh nggak jelas dia tuh udah sedang atau sudah atau akan dia tuh nggak jelas cuman dia tuh bisa menggantikan tiga ini gitu loh. Oke. Cuman nggak jelas kelemahannya tuh tidak jelas dia tuh sudahkah sedangkah atau akan gitu nggak jelas cuman ya bisa menggantikan tiga ini mau dipakai konteksnya sedang sekarang sudah atau akan tuh bisa semuanya. Kalau Mish kan Miss itu katanya jadi Ben Charles Misken katanya ketika aku belajar gitu. oh oke. Mish itu artinya katanya. Ntar kalian belajar kayak mesh ada meste ada malimes DKK tapi belum. Di sini ada yang tanyain. Berarti bisa kan Kak kalau misalnya ketika aku sedang tidur berarti Boleh ketika aku ben sedang uyu tidur berarti mushken. Ben gimana ketika aku sedang tidur Uyu mushken. ketika katanya itu Oh berarti ya Kak. ketika aku sedang Iya tidur tuh kan Ben katanya. uyu yorken. Kalau ketika katanya aku sedang ketika aku sedang tidur Katanya itu aku. bukan sedang tidur ketika katanya aku tidur tuh gini uyu mushken. Mushken. Kalau ketika aku katanya sedang tidur tuh gini uyu your mushken. Kak, Apa bedanya sama uyu mushkennya langsung ya Kak? Uyu mushken tuh Ketika aku katanya
Itu sesuatu yang agak susah dipahami untuk orang Indonesia karena kita nggak ada grammar ini gitu. Karena ini dipisah. Cuman di sini tuh ada gitu. Jadi agak susah dipahami karena di negara kita nggak ada gitu. Kak mau nanya. Woi, Buyurun. Tapi kok di bukunya penjelasan kayak fiil ajaken tuh kayak apa sih, kayak actually did not in such case the action concerned with withheld or impeded other action which beforehand. Jadi kayak yang sebenarnya nggak terjadi gitu loh Kak, akan terjadi tapi nggak Jadi terjadi lebih gitu. artinya kayak gini loh. Ketika aku akan misal, ketika Ben gidejeken boleh kan? Ketika aku akan pergi, tamu datang berarti jadinya dia nggak pergi gitu. Paham maksudnya? Jadi action yang pertama did not occur. Jadi action kejadian yang pertama yaitu dianya niatnya mau pergi itu tidak terjadi. Kenapa? Kan dia ngomong ketika aku baru pergi ada apa misal tamu datang musafir geldi. Berarti ada hal yang membatalkan kejadian pertama, ada yang membatalkan fiil pertama yaitu kejadian kedua yaitu apa musafir geldi. Oh berarti kalau misalkan ini yang ajak-ajak itu pasti ada penghalang fiil pertamanya. Contohnya gini, tadinya gua mau minum, cuman tumpah. Nah, tadinya aku akan minum, cuman penghalangnya yang kedua nih, kalimat kedua, tumpah. Nah, jadi nggak jadi minum dah, gitu kan. Sampai sini dapat gak itunya, logikanya? Sampai sini ada yang ditanyain? Aman? Yang lain? Firman, ada yang ditanyain nggak, Man? Bang, ini kayak kalau kayak hastaiken atau okul daiken tuh kayak itu cuma pakai anu nggak sih, apa namanya, gechmi zaman? Betul. Gimana ya? Atau bisa semuanya? Kalau okul daiken itu artinya pasti gechmi zaman. Gechmi. Iya. Nggak mungkin kan? Kayak gimana? Berarti emang kayak cocoknya apa namanya, kayak cocoknya isim yang pakai ken itu berarti untuk gechmi ya? Iya, bisa pakai itu sih lampau, cuman jangan pakai yang isim. Contoh ornek. Ya pakai fiil aja bisa. Ben apa ya? Ben apa ya? Kalian belum belajar masalahnya. Biasanya tuh pakainya olunja. Misal gini, Ben malah disuapin. Ben Universitas Olunja. Jadi ketika aku nanti udah di universitas, nanti gini gitu. Saya mau daftar takem apa gitu. Biasanya pakai itu. Tapi kalian di sini belajar yang lampau dulu aja nggak apa-apa. Oke, berarti kalau nggak mau apa namanya, mau pakai yang sedang atau apa itu pakainya feel aja ya, nggak usah pakai itu ini. Bisa sih. Tapi lebih kalau yang isimnya itu lebih ke lampau. Kalau yang fiil zamannya bisa semuanya. Oke? Bang, itu si Bang Farid mau bertanya. Gimana? Nggak ada, mau tanya. Oke. Sampai sini ada yang Masalahnya ditanyain nggak? pasanganmu gini. Enggak Kak, cukup. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Wah, udah bab 2. Nah, sebelum memulai bab 2, saya harus mastiin kalian satu hal. Ada satu materi di A1 itu yang harus kalian kuasai sebelum belajar bab 2. Nah, untuk mengawali bab 2 yang lumayan agak rumit, mari kita selesaikan soal-soal mudah berikut. Oke? Nih, bentar, aku kasih soalnya. Dia palem.
Bentar ya. Oke. Kalian tahu kuis nggak? Kahoot. Iya. Oke, bentar, aku share ya. Boleh. Bentar, aku